Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, saya baru saja menyaksikan, bahkan ini viral. Ada saudara kita yang sedang melakukan ibadah, diganggu, gitu, diusik. Terjadi lagi itu, katanya itu di luar Jawa. Silakan itu saudara-saudaraku cek ya di channel Langit 9 itu, dan video-video atau YouTube yang lain. Itu sangat miris sekali dan memprihatinkan sekali. Kenapa saudara-saudara kita yang Kristen itu kok melakukan ibadah kok diusik, diganggu, bahkan dibubarkan dengan alasan tidak sesuai tempatnya. Padahal masalah ibadah itu kan dimanapun bisa, ya, di lapangan bisa, bahkan dimanapun bisa. Dalam ajaran Islam malah dianjurkan kita itu ibadah, mengikat diri hatinya dengan Allah dimanapun adanya. Sikrukuli hal ya, mengat Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun itu akan bagus ya, menjaga hati, sikap, akal, pikiran kita supaya jangan mudah tergelincir oleh perbuatan-perbuatan yang merugikan diri dan orang lain. Jadi saya kira selama siapapun dan agama apapun, kalau mereka itu rajin ibadah berhubungan dengan Tuhannya, maka dia akan menjadi orang baik. Karena saya yakin Tuhan agama manapun akan memerintahkan ya sesuatu yang baik, maslahah, manfaat bagi para hamba-hambanya. Jadi orang Islam juga kalau ibadahnya bagus makan bagus, begitu juga saudara-saudara kita ya, agama yang lain itu kan. Nah kalau bagus sama bagus, insya Allah dalam kita berhubungan sosial akan bisa membuahkan manfaat baik bagi diri dan bagi yang lainnya. Nah kenapa lalu diusik hanya karena perbedaan keyakinan yang sudah dilindungi ya oleh negara? Ini jelas sangat tidak bagus sekali ini. Saya khawatirkan kalau dibiarkan ini akan bisa menjadi bom waktu ya, akan bisa menjadikan konflik horizontal. Ini bahaya kalau dibiarkan. Maka itu kepada para ahli ya, aparat hukum ataupun yang di pusat ini segera datang ya, hadir untuk mengurus dan untuk menyelesaikan segera persoalan ini. Jangan sampai menjadi bom waktu yang mengganggu keamanan dan kenyamanan negara. Jadi saya kira sekali lagi, kemarin itu juga saya bicara soal ini ya, bukan berarti saya membela kaum yang berkeyakinan beda. Saya hanya menempatkan posisi pada porsinya, bahwa kita hidup di negara yang Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda keyakinan, ras, agama. Nah, agama itu kan tidak memandang seperti itu. Semua itu kan dalam kedudukan hukumnya sama ya, untuk bebas melakukan dan menjalankan keyakinannya. Bahkan ada di antara sahabat yang bertanya kepada saya, kenapa kok ada kaum atau saudara kita Kristiani diusik, kemudian kok saya harus bicara seolah-olah kok ketol sekali membela keyakinan orang lain. Masalahnya bukan kita getol atau tidak getolnya, yang kita tujukan itu, inginkan, yaitu keamanan, kenyamanan, terjaganya persatuan dan terjaganya tali persaudaraan itu antar warga negara.
Itu saja yang saya inginkan itu ya, yang saya harapkan itu kan. Kalau untuk pribadi saya sendiri sampai ditanya itu tentang keyakinan saya itu oleh teman itu, bahwa insya Allah itu keluarga saya itu semua itu muslim yang taat. Bahkan kakek nenek saya itu pecinta berat para habaib dan ulama. Dalam mbah saya itu selalu itu rutin ada kumpulan-kumpulan habaib dan ulama. Itu di kediaman mbah saya yang ditempati kemudian oleh orang tua saya. Gitu. Mbah Putri itu seorang yang ahli ibadah, yang tidak pernah itu meninggalkan sholat sunnah, malam, tahajud, soha. Dan bila sholat subuh itu disambung dengan doa, tidak berhenti dari tempat ibadah, dari tempat sholat subuh itu tidak berhenti. Termasuk juga Pak D saya juga, umi saya itu seperti itu. Dan rumah yang saya diam itu juga untuk ngaji setiap hari itu. Dan yang sampai sekarang ini kita tempati. Artinya insya Allah gitu, dari nenek moyang sampai pada diri kami ya, keluarga ini adalah seorang muslim yang moga-moga ya menjadi soleh dan taat itu ya, seperti itu. Tetapi keluarga saya nggak pernah namanya itu usil-usik itu terhadap saudara-saudara kita yang keyakinan lain dengan kita atau beda dengan kita. Malah kita jalin itu persaudaraan. Yang penting kita jaga akidah. Artinya ibadah mereka, ibadah kita juga ibadah kita. Kita berhubungan dalam hanya segi muamalah, bahwa mereka juga ya meskipun bukan seakidah, tapi kita juga coba untuk mengamalkan ukhuwah wataniyahnya, yaitu mereka adalah satu tanah air, satu bangsa dengan kita. Atau ukhuwah insaniyahnya, mereka juga sebagai makhluk Allah yang mungkin diciptakan berbeda keyakinan dengan kita. Sebagai sunnatullah, ya kami juga harus menerima mereka dan selayaknya diperlakukan sebagaimana aturan-aturan bersosial, dengan saling menghargai, dengan saling menjaga keamanan kenyamanan, apalagi nama baik dan harga diri, marwah sesama juga yang mesti kita jaga. Jadi begitu ada kita melihat ya oknum-oknum yang saling ganggu ini ibadah karena hanya perbedaan keyakinan, ini miris, prihatin, sedih. Janganlah begitu saudara-saudaraku. Mari kita hidup itu saling mengikat tali persaudaraan dengan siapapun, saling menghargai dan membebaskan saudara-saudara kita untuk melakukan peribadatan kepada Tuhannya masing-masing. Bahkan bila perlu kita jaga keamanan mereka agar lebih khusyuk dalam ibadahnya. Inilah agama Islam yang saya kira dianjurkan untuk tasamu, bertepak selira dengan rasa kepada yang lainnya. Begitu saudara-saudaraku, dan mari kita juga
Janganlah ikut-ikutan untuk mengusik, mengganggu saudara-saudara kita yang lain, terutama dalam ibadah ini, ya. Jadi yang kita anut keyakinan, ya sudahlah, kita coba untuk tingkatkan dalam pengamalan kita itu agar Allah juga selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita. Dan biarkanlah mereka-mereka yang berkeyakinan beda dengan kita juga, supaya dia juga lebih baik, lebih dekat dengan Tuhannya. Kalau saja Allah itu sudah memberikan hidayah, ya, dengan kita juga berhubungan dengan mereka secara baik, saya kira tidak akan susah. Artinya mereka bisa jadi dengan tanpa sebab itu kemudian mengikuti jalan yang kita yakini, atau dari seorang mu'alaf itu yang masuk pada agama yang kita yakini. Tapi itu tidak boleh ada pemaksaan. Semua itu ya merupakan hidayah. Kalau sudah hidayah Allah itu datang, itu kan, ya semuanya akan mudah, itu kan. Jadi dalam hal kita itu menebar dan mengajak, ya, jalan yang sesuai dengan keyakinan kita, itu modal utamanya kita berhubunganlah yang baik dengan yang lainnya. Begitu saja, ya. Jadi janganlah seperti itu. Kita utamakan kesatuan dan persatuan. Jangan sampai apa yang sudah kita rasakan, kedamaian ini terusik hanya karena berbeda keyakinan. Demikian apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.